Warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yes, welcome again in English, ya, especially English in Agriculture and Animal Husbandry Faculty, ya. Oke, we will continue again about tenses, ya. Kalau misalkan tadi kita sudah belajar tentang present tense, ya, and the next we would like to learn about past tense, ya. Past tense itu artinya sesuatu, ya, sesuatu kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan waktu yang sudah lampau. Nah, ciri dari past tense karena ini sudah lampau berarti kita menggunakan verb 2 atau kata kerja lampau itu kata kerja bentuk kedua, ya. Oke, di sini sudah saya jelaskan tadi ya di present tense ya, bahwa tense dalam bahasa Inggris ada 3, present, past, and future. Ya, saya skip ya. Kemudian variasi tensesnya itu ada simple, continuous, perfect, and perfect continuous, ya. Dan for today we would like to focus in this slide about simple past tense, ya. Jadi kita belajar tentang tenses past tense tapi yang paling sederhana, ya. Sederhananya itu yaitu menggunakan verb 2, ya. Oke, present tense maksud saya di sini ini salah ketik ya. Maksudnya past tense ya adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian-kejadian di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau, ya. Oke, jadi kita fokus di simpelnya saja. Artinya menggunakan atau kita memahami past tense ini dalam bentuk yang paling mudah saja, ya. Oke, there are some function of past tense. Yang pertama itu membicarakan peristiwa atau kejadian di masa lampau, ya. Contohnya, she wrote the letter on Tuesday. Dia, she itu perempuan ya. She wrote the letter on Tuesday. Dia menulis surat hari Selasa, ya. Sekarang kan hari Jumat, ya kan? Berarti kemarin hari Selasa. Jadi ini sudah lampau. Jadi she wrote, bukan she writes, ya, tapi she wrote. Wrote-nya ini bentuk ke verb 2 dan itu tidak usah menggunakan s, walaupun kita tahu kalau she itu menggunakan s. Tapi karena ini past tense jadi tidak usah menggunakan s dan bentuknya verb 2. She wrote the letter on Tuesday, ya. Kemudian yang kedua yaitu membicarakan peristiwa yang usai dialami seseorang. Jokowi came to Malaysia last month, ya. Kalau sudah ada keterangan last itu kan berarti yang sudah lalu. Nah, ini gampang sekali. Kita cukup menggunakan kalimat yang kita gunakan dengan menggunakan verb 2. Jokowi bukan comes ya, tapi came. Came itu bentuk kedua dari come. Come, came, ya. Kemudian yang ketiga untuk membuat cerita. Nah, yang namanya cerita ini kan sesuatu yang sudah lewat kan, makanya kita menggunakan verb 2 juga ya. I went to the store, then I look for the shoes I need. I wore them and finally I bought. Saya pergi ke toko, kemudian saya melihat sepatu yang saya perlukan, saya mencobanya dan akhirnya saya membelinya. I went to the store. Ini kan kejadian yang sudah lewat. Saya perginya tuh sudah lewat, jadi I went, go, went, gone, ya. Then I look for, saya melihat sepatu itu. Nah, saya melihatnya kan sudah lampau juga, jadi menggunakan I look for. Look-nya itu tambah ed, jadi I look for. Look, ya, bentuk verbnya. The shoes I need, ya, saya memerlukannya memang sudah lampau. I wore them, saya menggunakannya, mencobanya, ya. Nah, mencobanya ini wear-nya itu menggunakan bentuk 2 dari wear, ya. Dan and finally I bought, ya, saya membelinya. Karena ini kejadian sudah lampau, jadi kita menggunakan verb 2. Membicarakan kebiasaan di masa lalu. Nah, kebiasaannya, when I was young, I visited my grandpa twice a week. Ketika saya masih muda, ya, dulu nih ketika saya muda, I visited my grandpa twice a week. Saya mengunjungi kakekku 2 kali dalam seminggu, ya. Intinya kejadian-kejadian di masa lampau itu menggunakan verb 2 dan membicarakan fakta di masa lalu. Soekarno was our president, ya. Soekarno itu kan memang presiden kita, cuman kan udah lampau, ya. Jadi menggunakan karena ini adalah kalimat nomina atau tidak ada kalimat verbalnya, oleh karena itu kita menggunakan kata was, ya. Nah, keterangan atau time signal untuk kalimat simple past tense itu ada yesterday, last week, last year, a month ago, this morning. Intinya semuanya itu yang menunjukkan sesuatu yang sudah lampau, ya. Oke, tadi juga sudah dijelaskan di present tense ya, bahwa
kalimat itu dibagi dua, ada kalimat verbal dan nomina. Verbal itu yang menggunakan kata kerja, tapi kalau tidak menggunakan kata kerja, misalkan menggunakan kata keterangan, kata sifat, atau kata benda, itu menggunakan atau disebut sebagai kalimat nomina, ya. And then intenses in English consists of three, positive, negative, and also interrogative, ya. Positif itu plus, negatif itu minus, and interrogative itu atau tanda tanya atau kalimat tanya, ya. Okay, and for the formulas, ya, you can see that it is a simple formula, ya. Jadi untuk kalimat verbal itu cukup subject and then verb 2, langsung saja. Tapi kalau dia bentuknya kalimat nomina, ya langsung subject, was atau were yang kita gunakan. Nah, cara membedakan apakah itu was atau were, ya kita bisa lihat di next slide, ya. Nah, kalau tadi Ayu Dewi itu menggunakan do, ya, she he it menggunakan does, itu untuk present tense. Tapi kalau untuk past tense, I, she, he, it itu menggunakan was, you, they, we itu menggunakan were. Jadi ini yang perlu kalian catat dan perlu kalian ingat juga, ya. Cara mengingat mana yang menggunakan was, mana yang menggunakan were, ya. Was dan were ini digunakan hanya untuk kalimat irregular atau ya irregular, ya. Irregular artinya tidak ada kata kerja, ya. Okay, and we know that in verb, ya, consists of two kinds of verb. There are regular verb and also irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Kata kerja beraturan yaitu kata kerja yang ya dia teratur bentuknya. Study, studied, studied, tinggal tambahkan ed saja. Like, tambah ed juga. Wait, waited, tambah ed juga kan. Nah, kalau dia irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, dia bentuknya itu bukan ed tapi ya berbolak-balik, ganti-ganti. Oleh karena itu kita tuh perlu menghafalnya. Contohnya makan, eat, ate, eaten, write, wrote, written, bring, broke, ya. Atau misalkan lari, bukan lari, ya. Misalkan wear, wore, worn. Nah, itu juga, ya. Itu juga sebagai kalimat kata irregular verb juga, ya. Oke, jadi contoh kalimat yang perlu kita pelajari, I went to school. I went. When-nya itu kan bentuk kedua. Kalau bentuk pertamanya apa? Ya, benar, ya, yaitu go. I go to school. Itu present. Tapi karena ini past, jadi I went to school. Nah, kemudian yang nomor 2, she did not study English. Dia tidak belajar bahasa Inggris, ya. Nah, di sini kalau kalimat itu kalimat negatif, tinggal kita tambahkan not. Nah, tapi bukan she not study English, ya. Tapi karena kita menggunakan kata study-nya ini ada kalimat verb atau kata kerja, makanya kita tambahkan did. Tapi kalau dia present itu she does not study. Tapi kalau past tense she did not study. Nah, begitu, ya. Nomor 3, the president of Indonesia was. Nah, kalau tadi yang present it is, ya kan? It is Joko Widodo. Tapi karena ini past tense, ya. Nah, kita lihat ini the president of Indonesia, berarti kan he itu pasangannya was. Jadi the president of Indonesia was Joko Widodo. They played game. Nah, they ini juga play-nya itu verb 2 dari verb satunya play, ya. Kemudian Dani took a bath twice a day. Dani mandi 2 kali sehari. Took ini kan kalau verb satunya itu take, artinya ya bukan mengambil, ya, artinya ya dia tuh melakukan, ya. Dani take, took, taken. Nah, jadi ini kita menggunakan kata took, ya. Dari took a bath twice a day. Nah, sama saja bentuk kalimatnya, yaitu ada positif, negatif, dan kalimat tanya. Bisa kalian lihat di sini, ya. Kita lihat contohnya. I think about you. Ya, I did not think about you. Jadi untuk kalimat negatif, ya, baik itu verba ataupun nomina itu ditambahkan not. Ya, ditambahkan not. Namanya kalimat negatif, itu ditambahkan not. Nah, kita lihat kalau misalkan dia kalimat verba, ya, itu ditambahkan kata did di depan not. I did not think. Tapi kalau dia kalimat nomina itu ditambahkan apakah menggunakan was atau menggunakan were. Contohnya they were, ya, they were not teacher.
Nah, seperti itu. Dan kalau untuk interrogatif, semuanya ya, semua kalimat tanya itu ya, baik itu did, was atau were, itu letakkan di depan. Did I think about you? Were they teacher? Ya. Jadi itu diletakkannya di depan ya. Nah, ini contoh-contohnya dari bentuk kalimat positif, negatif ataupun interrogatif ya. Dan juga latihannya sudah kalian kerjakan ya. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham ya tentang materi yang saya sampaikan di kesempatan sore hari ini ya. Oke, terima kasih untuk attention kalian semua ya. Thank you and I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.